Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan anak-anak di rumah tetap sehat, selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar meskipun kita masih belum bisa belajar di sekolah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca doa. Seperti biasa, kita membaca surat Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar tentang pembagian. Nah, sebelumnya di tema 2 di awal-awal dulu anak-anak sudah belajar tentang konsep perkalian. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi dengan konsep pembagian. Nah, sebelum anak-anak mengerjakan soal-soal yang ada di buku tema, sekarang simak dulu penjelasan dari Bu Anggi ya. Aturannya, selama Bu Anggi menjelaskan, anak-anak dimohon untuk mematikan mikrofonnya terlebih dahulu. Nah, nanti jika sudah aba-aba boleh menyalakan mikrofon, akan ada pemberitahuan. Jadi supaya suaranya tidak campur ya. Nah, untuk mikrofonnya boleh dinonaktifkan dulu sekarang. Untuk mikrofonnya saya matikan dulu ya. Ya, sudah. Nah, sekarang silakan anak-anak menyimak penjelasan tentang konsep dasar pembagian terlebih dahulu. Nah, ini ya, yang akan kita pelajari hari ini tentang konsep dasar pembagian. Nah, kapankah kita menggunakan pembagian dalam kehidupan kita? Nah, kita bisa menggunakan pembagian pada saat akan membentuk anggota kelompok dalam kelas. Contohnya, dalam satu kelompok ada 28 anak, kemudian 28 anak itu akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Maka untuk membentuk kelompoknya, kita menggunakan konsep pembagian. Kemudian contoh yang lainnya, saat anak-anak membagikan permen, kue, atau benda lainnya dengan teman. Mohon maaf, ini Citra, saya matikan dulu suara mikrofonnya ya. Tolong anak-anak jangan menyalakan mikrofon dulu. Mikrofonnya biarkan mati dulu, nanti jika Ibu sudah selesai menjelaskan, baru boleh dinyalakan. Citra jelas? Semuanya ya, dimatikan dulu mikrofonnya supaya suaranya tidak tercampur antara suaranya Bu Anggi sama suara yang ada di luar. Kadang ada adiknya yang nangis ya, adiknya nangis terus ada suara kendaraan. Nah, supaya suaranya tidak campur, maka saat Bu Anggi menjelaskan, mikrofonnya anak-anak dimatikan terlebih dahulu. Nanti jika ada kesempatan untuk bicara, maka Bu Anggi akan
mengarahkan kalian untuk menyalakan mikrofonnya. Jadi untuk saat ini mikrofonnya silakan dimatikan dulu. Bisa dipahami ya? Oke, baik. Ibu lanjutkan. Nah, jadi untuk menggunakan konsep pembagian itu ada banyak sekali kegiatan ya. Tadi contohnya saat akan membagi atau membentuk anggota kelompok dalam kelas. Kemudian ada lagi saat kalian akan membagikan permen, kue, atau benda lainnya dengan teman. Misalkan, Bu Anggi di sini punya 10 permen, kemudian akan dibagikan kepada 5 anak. Nah, itu berarti juga menggunakan konsep pembagian. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, sekarang apa ya yang dimaksud dengan pembagian itu? Nah, pembagian itu merupakan pengurangan berulang dari bilangan yang sama sampai habis atau hasilnya 0. Jadi, pembagian ini merupakan kebalikannya dari perkalian. Kalau perkalian kemarin, itu penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama. Nah, sedangkan pembagian itu merupakan pengurangan berulang dengan bilangan yang sama sampai hasilnya sama dengan 0 atau hasilnya habis. Nah, ini contohnya. Ibu guru mempunyai 30 pensil. Pensil tersebut akan dibagikan kepada 3 orang siswa sama banyak. Berapakah banyak pensil yang didapatkan masing-masing siswa? Nah, dari soal itu mari kita selesaikan dengan pembagian. Dari soal tadi kita bisa tuliskan ada 30 pensil. Kemudian 30 pensil itu dibagi kepada 3 siswa. Nah, jadi kita tuliskan bentuk pembagiannya seperti ini. 30 pensil dibagi kepada 3 siswa ya. Ini ada 30 pensil dengan 3 siswa. Nah, jadi menulisnya 30 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, ini bagi anak-anak yang mungkin belum tahu, di antara angka atau bilangan 30 dan 3 ini ada tanda seperti titik 2. Nah, titik 2 ini yang dimaksud itu adalah tanda bagi. Nah, untuk menyelesaikan soal pembagian, kita bisa menggunakan 3 cara. Nah, cara yang pertama itu dengan pengurangan berulang ke samping. Nah, ini kita tulis lagi soalnya 30 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, soal ini akan kita selesaikan dengan cara pengurangan berulang ke samping. Karena ini 30 dibagi 3, maka nanti pengurangan berulangnya adalah 30 dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, dan seterusnya sampai hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita coba 30 dikurangi 3. Hasilnya sama dengan 27. Kemudian 27 dikurangi lagi 3, sama dengan 24. Sudah 0 atau belum? Belum ya, jika belum, kita lanjutkan lagi sampai hasilnya 0. 24 dikurangi 3, hasilnya 21. Kemudian 21 dikurangi 3, hasilnya 18. 18 dikurangi 3, hasilnya 15. Kan masih belum 0. Terus lagi, kurangi 3 lagi. 15 dikurangi 3, hasilnya 12. Belum 0 ya. Kurangi lagi 3. 12 dikurangi 3, hasilnya 9. Masih belum 0, dikurangi 3 lagi. 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3, hasilnya 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini baru 0. Kalau sudah 0 berarti pengurangannya selesai. Nah, setelah itu kalau sudah hasilnya 0, diapakan, Bu? Kita hitung pengurangannya ada berapa. Nah, pengurangannya ada berapa? Anak-anak bisa melihat ini ya, tanda kurangnya ini loh, tanda kurangnya ini ada berapa ya? Berapa kali pengurangan? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ternyata 30 dikurangi 3 sampai hasilnya 0 itu ada 10 kali. Nah, ini ada 10 kali.
Harus diulang 10 kali sampai hasilnya 0. Nah, 10 inilah yang menjadi hasil bagi. Nah, ada 10 pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Maka 30 dibagi 3 sama dengan 10. 10 dari mana nih loh? Ada pengurangannya ini ada 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itulah hasil pembagiannya. Jadi, banyak pensil yang didapatkan masing-masing siswa yaitu 10 buah. Nah, itu tadi cara yang pertama dengan pengurangan berulang ke samping. Nah, sekarang kita coba kerjakan dengan cara yang kedua dengan menggunakan tangga pengurangan. Caranya hampir sama, tangga pengurangan ini di paling atas, tangga paling atas kita tuliskan 30 dikurangi 3. Karena tadi soalnya kan 30 dibagi 3 ya, maka kita tuliskan 30 dikurangi 3. Kemudian 30 dikurangi 3 hasilnya 27. Nah, ini ya yang merah ini, 27 itu adalah hasil pengurangannya. Jadi, 30 dikurangi 3 hasilnya 27. Karena masih belum 0, dikurangi lagi. Nah, ini pengurangannya kan dikurangi 3. Maka nanti yang bawah-bawah ini juga sama, dikurangi 3, dikurangi 3, dikurangi 3, sampai hasilnya 0. Lanjut, 27 dikurangi 3 sama dengan 24. Kemudian 24 dikurangi 3 hasilnya 21. 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Kemudian 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Nah, 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini karena sudah 0, maka tidak perlu ada tangga ke bawah lagi. Berarti tangganya berhenti sampai di sini. Nah, sekarang Bu, cara menghitung hasil pembagiannya bagaimana? Kita hitung tangganya ini ada berapa banyak sampai menghasilkan 0. Yuk, ini ada berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sama dengan yang tadi ya. Hasilnya sama, tapi caranya berbeda. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada 10 pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Nah, jadi 30 dibagi 3 sama dengan 10. Berikutnya kita coba dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan cara pengurangan bersusun. Jika bersusun berarti bersusun ke bawah. Sama dengan yang tadi, 30 dikurangi 3, hasilnya 27. Karena masih belum 0, dikurangi lagi 3. 27 dikurangi 3 sama dengan 24. 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Kemudian 21 dikurangi 3 sama dengan 18. 18 dikurangi 3 sama dengan 15. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Sudah 0 atau belum? Belum. Ya, kalau belum kita lanjutkan lagi. Terakhir di sini 12. Maka lanjutkan lagi 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Kemudian 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, jika sudah 0, maka pengurangannya ini sudah bisa dihentikan sampai di sini, sampai di 0 ini. Nah, sekarang untuk menghitung jumlahnya bagaimana, Bu? Sama dengan tadi, kita hitung berapa banyak pengurangan. Anak-anak bisa ini ya, menandai. Lihat pengurangannya ada berapa kali. Tanda kurangnya ini boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata ada 10 kali pengurangan. Maka untuk Hapsari, tolong dimatikan dulu mikrofonnya karena suaranya masuk. Ya, kita lanjutkan lagi. Ada 10 pengurangan berulang sampai habis.
sampai hasilnya 0, maka 30 dibagi 3 hasilnya sama dengan 10. Nah, ini ada contoh ya. Selesaikan soal berikut ini dengan cara yang kalian sukai. Jadi ada 3 cara tadi ya. Menggunakan cara pengurangan berulang ke samping, bisa dengan menggunakan tangga pengurangan, atau bisa pengurangan bersusun biasa, pengurangan bersusun ke bawah. Nah, ini contoh soalnya. Dani membawa 12 permen coklat. Permen tersebut akan dibagikan kepada 3 orang temannya sama banyak. Berapa banyak permen yang diterima masing-masing anak? Nah, jadi ini yang kita tandai adalah 12 permen dibagi kepada 3 orang anak. Jadi kita tuliskan bentuk pembagiannya 12 dibagi 3 sama dengan titik-titik. Nah, kalau Ibu Anggi suka mengerjakan atau lebih senang menggunakan cara pengurangan ke samping. Nah, kalau anak-anak ingin mencoba, nanti boleh dicoba dengan menggunakan cara lainnya yang anak-anak kuasai. Kalau misalkan, Bu, saya lebih mudah pakai bersusun ke bawah, boleh. Atau, Bu, saya enakan ngerjakan pakai tangga, Bu. Dengan tangga pengurangan itu saya lebih paham daripada yang lainnya juga boleh. Jadi anak-anak bisa memilih cara manakah yang anak-anak pahami. Nah, ini 12 dibagi 3. Nah, berarti kita tuliskan pengurangan berulangnya adalah 12 dikurangi 3. Hasilnya yaitu 9. Kemudian 9 dikurangi lagi dengan 3, hasilnya 6. Kemudian 6 dikurangi lagi dengan 3, hasilnya 3. Kemudian 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, ini karena sudah 0 berarti pengurangan berulangnya berhenti sampai di sini. Nah, sekarang untuk menghitung hasilnya, tinggal kita hitung ada berapa banyak pengurangan. Kita bisa hitung tanda kurangnya ini ada berapa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. 4 kali pengurangan. Nah, ini ada 4 pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Maka 12 dibagi 3 sama dengan 4. Jadi, banyak permen yang diterima masing-masing anak yaitu 4 permen. Contoh yang kedua, Adi memiliki 20 butir kelereng. Kelereng tersebut akan dibagikan kepada Beni, Udin, Edo, dan Dika dengan jumlah yang sama banyak. Berapa banyak kelereng yang diterima setiap anak? Nah, kita tuliskan bentuk pembagiannya dulu. 20 kelereng dibagi 4. 4 dari mana? Jumlah anaknya ada berapa? Ada Beni, Udin, Edo, Dika. Oh, ada 4 anak. Maka 20 kelereng dibagi 4 anak sama dengan titik-titik. Karena ini 20 dibagi 4, maka bentuk pengurangan berulangnya sama dengan 20 dikurangi 4. Hasilnya 16. Kemudian 16 dikurangi lagi dengan 4, hasilnya 12. 12 dikurangi lagi dengan 4, hasilnya 8. 8 dikurangi lagi dengan 4, hasilnya 4. 4 dikurangi lagi dengan 4, hasilnya sama dengan 0. Nah, sampai di sini berarti pengurangan berulangnya sudah berhenti. Nah, sekarang mengisi titik-titik ini ya, hasil pembagiannya ada berapa? Kita hitung ini pengurangannya ada berapa? Tanda kurangnya ini sampai berapa kali? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5 pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Maka 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi, banyak permen yang diterima masing-masing anak yaitu 5 permen. Nah, sampai di sini boleh anak-anak menyalakan mikrofonnya. Kita tanya jawab dulu. Nah, bagaimana penjelasan tadi? Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Angkat tangan kalau ingin bertanya. Biar Bu Anggi tahu ini siapa yang bertanya. Oh, Aditya, ya.
Silakan Aditya bertanya apa? Sebentar ya, bertanyanya satu persatu. Aditya dulu, tadi Aditya yang angkat tangan, tanya apa Aditya? Halo Aditya. Adit bertanya apa, Adit? Halo? Tidak ada yang ditanyakan. Yang lain ada yang ingin ditanyakan? Mungkin caranya tadi masih kurang jelas? Tidak ada? Nah, jika tidak ada, kita coba mengerjakan halaman berapa? Oke, halaman 119. Ya, anak-anak silakan sambil membuka buku paketnya halaman 119. Halaman 119, Nak. Sudah? Ya, sudah halaman 119. Yang sudah ketemu halamannya boleh angkat tangan. Amel sudah. Mario sudah. Citra sudah. Zaskia sudah. Oke, Zaskia belum. Nurin dan Revin sudah. Sudah. Mikel? Oke, bagus. Kartika? Belum. Belum ketemu 119. Coba dicari 119. Hapsari sudah. Airin? Airin sudah. Aditya? Aditya belum. Kartika sudah belum? Kartika? Loh, belum ketemu halamannya. Coba dibuka dulu. Yang Kartika buka halaman berapa itu? Kartika berapa? Coba didekatkan ke gini. Mikrofonnya ditaruh di sini. Supaya terdengar suaranya Kartika. Ini loh. Halaman berapa Kartika? Coba Kartika minta bantuan ayah kalau kesulitan mencari halamannya. Halaman 119. Teman-teman sabar sebentar ya, kita tunggu Kartika sampai ketemu halamannya ya. Sampun apa dereng Kartika? Oke, sudah. Aditya sudah belum? Oke, sudah semua ya. Sekarang coba kita perhatikan halaman 119 dulu. Nah, anak-anak jangan menulis dulu, tapi perhatikan contoh yang Ibu sampaikan ini ya. Jangan menulis dulu, nanti akan Ibu beri kesempatan untuk menulis. Bisa dipahami? Oke, Bu Anggi ulangi ya. Anak-anak, selama Bu Anggi menjelaskan yang buku tema,
Anak-anak jangan menulis dulu, tapi perhatikan dulu sampai semuanya selesai sampai nomor 5, baru nanti anak-anak boleh menyalin di buku paket temanya. Bisa dipahami? Oke, bagus ya. Sekarang coba perhatikan halaman 119. Sejumlah kelereng akan dibagikan kepada beberapa anak. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, ini berarti kita menggunakan cara yang pertama. Nah, ini ya 4 dibagi 2. Berarti di awal kita tuliskan 4. Kemudian dikurangi 2. 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Masih belum? Kita tuliskan 2 lagi. Nah, 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Atau diberi keterangan gini juga boleh. 4 dikurangi 2, ini hasilnya Nah, 4 dikurangi 2 hasilnya 2, kemudian 2 dikurangi 2 yang ini hasilnya sama dengan 0. Nah, maka kita hitung hasil pembagiannya. Ya, sama dengan 0 ya. Nah, hasil pembagiannya, kita lihat tanda kurangnya ini ada berapa? 1, 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, bagus. Ya, jangan ditulis dulu sampai selesai, nanti ada kesempatan untuk mencatat. Nah, kemudian soal yang nomor 2, 8 dibagi 4. Nah, ini kita tuliskan dulu 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4, hasilnya berapa? 8 dikurangi 4? Hasilnya 4. Nah, sekarang 4 dikurangi 4 lagi. 4 dikurangi 4 lagi, hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang bentuk banyak pengurangan berulangnya ada berapa? 1, 2. Berarti 8 dibagi 4 sama dengan 2. Kemudian nomor 3, 9 dibagi 3. Nah, kita tuliskan dulu 9 dikurangi 3. 9 dikurangi 3, 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, maka hasil pembagiannya, coba dihitung pengurangannya ada berapa? 1, ini ya saya lingkari ya. Hasil pengurangannya 1, atau gini aja, 1, 2, 3. Berarti 9 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya nomor 4, 10 dibagi 5. Nanti kita tuliskan 10 dikurangi 5. Hasilnya 5. 5 dikurangi 5 lagi, hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung pengurangannya ada berapa? 1, 2. Berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Terakhir nomor 5, 12 dibagi 4. Kita tuliskan dulu 12 dikurangi 4.
12 dikurangi 4 sama dengan 8. 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Dikurangi 4 lagi sama dengan 0. Nah, sekarang kita hitung pengurangan berulangnya ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3, berarti 12 dibagi 4 hasilnya sama dengan 3. Nah, sudah. Nah, tadi Bu Anggi menyampaikan apa? Jangan ditulis dulu. Mendengarkan dulu baru menulis. Ya, sampai di sini paham dengan caranya atau ada pertanyaan? Mario, silakan bertanya. Loh, Mario tadi angkat tangan mau bertanya, ta? Dalam? Nah, ini yang halaman 119 boleh disalin dulu. Nomor 1 sampai 5. Ibu beri waktu 5 menit ya. Dikasih garis boleh atau diberi, nah ini seperti tadi, garis lengkung ini supaya anak-anak lebih mudah. Oke, silakan disalin dulu untuk yang halaman 119, waktunya 5 menit. Mikel sudah selesai mencatat? Mikel dan Mario sudah? Ya, tunggu teman-teman dulu ya.
Aditya sudah selesai mencatat? Nurin dan Revin? Revin belum. Nurin sudah? Oke, Nurinnya sudah. Zaskia sudah? Airin sudah? Yang belum selesai? Kartika sudah selesai mencatatnya? Oke, Kartika sudah selesai. Kemudian siapa ini? Amel sudah selesai? Oke, sudah semua. Nah, berikutnya anak-anak masih ada lagi tugas di halaman 136 sampai 137. Nah, itu ada 10 latihan soal. Sekarang giliran anak-anak mencoba latihan soal tersebut secara mandiri. Ya, dicoba dikerjakan secara mandiri. Jika sudah, nanti hasilnya difoto, kemudian dikirimkan ke WA-nya Ibu. Bisa dipahami? Bagaimana? Sudah jelas instruksinya? Ya, jadi Ibu ulangi lagi. Anak-anak masih ada tugas mengerjakan latihan soal halaman 136 sampai 137. Ada 10 soal. Nah, jadi tugasnya anak-anak hari ini menyelesaikan 10 soal tersebut. Caranya sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Dicoba dulu, nanti hasilnya dikirimkan berupa foto, dikirim ke WA-nya Ibu. Kalau lupa caranya, anak-anak bisa melihat video pembelajaran yang Ibu kirimkan di WA grup. Nah, itu ada penjelasan materi yang tadi, yang ini. Nah, itu bisa anak-anak lihat di YouTube-nya, seperti itu. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas. Nah, berarti kita akhiri dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa anak-anak kerjakan 10 soal tadi ya untuk latihannya. Oke, bila sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Sudah? Doa mengakhiri belajar dimulai. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat belajar, selamat bekerja. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran esok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan salam untuk orang tua di rumah ya.